Yang terhormat Bapak Susilo Wiono, dosen pengampu kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Susilo Wiono. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah ini dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir yang berjumlah 8 materi. Dan untuk judul materi pertama adalah Warga Negara Cerdas di Era Digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Digitalisasi tidak hanya mempermudah aktivitas manusia, tetapi juga mengubah pola pikir, cara berinteraksi, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut hadirnya warga negara yang cerdas, yaitu individu yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran moral, pemahaman hukum, serta tanggung jawab sosial. Warga negara cerdas di era digital adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Salah satu indikator utama warga negara cerdas di era digital adalah kemampuan literasi digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Di tengah arus informasi yang sangat deras, masyarakat sering dihadapkan pada berita palsu, atau yang bisa kita dengar adalah hoax, disinformation, serta konten provokatif yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, warga negara dituntut untuk bersikap selektif dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Sikap kritis ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan bangsa, serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Selain literasi digital, warga negara cerdas juga memahami hak dan kewajibannya di ruang digital. Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap warga negara, namun dalam praktiknya harus diimbangi dengan tanggung jawab, etika, dan hukum. Aktivitas di media sosial maupun platform digital lainnya tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menjadi sangat penting agar masyarakat tidak sembarangan dalam menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, atau membuat konten yang dapat merugikan orang lain. Kesadaran hukum ini akan mendorong terciptanya ruang digital yang aman, tertib, dan saling menghormati. Lebih jauh, warga negara cerdas di era digital juga dituntut untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memanfaatkan teknologi secara positif. Teknologi digital dapat menjadi sarana partisipasi politik dan sosial seperti menyampaikan aspirasi secara santun, mengikuti diskusi publik, serta mengawasi kebijakan pemerintah melalui media digital. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa teknologi adalah alat sebagai sistem untuk melakukan pengembangan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada setiap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, menjadi warga negara cerdas di era digital tidak cukup hanya dengan kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga harus diimbangi dengan kesadaran etis, pemahaman hukum, sikap kritis, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kombinasi antara kecakapan digital, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif akan membentuk masyarakat digital yang beradab, demokratis, dan berkarakter. Pada akhirnya, hal tersebut akan mendukung terwujudnya tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan judul materi kedua, yaitu Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima dan dinikmati oleh warga negara sebagai konsekuensi dari status kewarganegaraannya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara, masyarakat, dan sesama warga negara. Hak warga negara dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kebersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak kebebasan beragama dan beribadah, serta hak menyampaikan pendapat. Jaminan hak ini bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping hak, setiap warga negara justru memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban warga negara antara lain menaati hukum dan peraturan perundang-undangan, menghormati asasi orang lain, membela negara, serta ikut serta dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan. Kewajiban ini menjadi landasan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib, harmonis, dan berkeadilan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Penuntutan hak tanpa disertai pelaksanaan kewajiban dapat menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial. Sebaliknya, pelaksanaan kewajiban tanpa pemenuhan hak dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab merupakan kunci terwujudnya negara yang demokratis dan berdaulat. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara merupakan pilar utama dalam kehidupan bernegara. Keduanya harus dipahami dan dijalankan secara seimbang agar tercipta kehidupan nasional yang adil, tertib, dan martabat. Selanjutnya, materi ketiga adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai, sikap, serta keterampilan demokratis kepada warga negara. Melalui pendidikan demokrasi, individu dibekali pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya alinea keempat yang menegaskan upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pendidikan demokrasi berperan penting dalam membentuk warga negara yang kritis dan rasional. Peserta didik diajak untuk memahami proses pengambilan keputusan publik, mekanisme pemerintahan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi menjadi sarana strategis agar rakyat mampu menjalankan kedaulatannya secara sadar, aktif, dan bertanggung jawab, bukan sekadar bersikap bersih terhadap kebijakan publik. Pendidikan demokrasi juga menekankan pentingnya sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah dan dialog. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam masyarakat Indonesia yang bersifat menjemuk. Prinsip ini sejalan dengan jaminan hak asasi manusia dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, namun tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Melalui pendidikan demokrasi, perbedaan tidak dipandang sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai kekayaan bangsa yang harus dikelola secara bijaksana demi persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, pendidikan demokrasi berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter warga negara. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum ditanamkan agar warga negara mampu menggunakan hak-hak politiknya secara dewasa dan beretika. Fungsi ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 3 yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik semata, tetapi juga sebagai budaya dan sikap hidup yang berlandaskan nilai moral dan etika. Dengan demikian, pendidikan demokrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Pendidikan demokrasi yang efektif tidak hanya memperkuat sistem demokrasi Indonesia, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, judul materi yang keempat adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan Pancasila secara yuridis ditegaskan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pedoman utama dalam pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan sistem ketatanegaraan. Seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara wajib bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menyeluruh. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tercermin dalam prinsip-prinsip ketatanegaraan seperti pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, penghormatan dan perlindungan HAM, hak persatuan dan kesatuan bangsa, pelaksanaan demokrasi melalui musyawarah dan perwakilan, serta upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat normatif dan simbolik, tetapi juga memiliki fungsi operasional dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila berperan sebagai landasan filosofis dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta nilai kemanusiaan. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih menitik beratkan pada prinsip suara terbanyak semata. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang bersifat pluralistik. Prinsip persatuan sebagai tercermin dalam sila ketiga Pancasila menjadi dasar konstitusional bagi negara dalam mengelola keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Keberagaman tersebut dipersatukan dalam bingkai NKRI sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama. Negara mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, sehingga stabilitas nasional dan persatuan bangsa tetap terjaga. Selain memiliki kedudukan konstitusional dalam UUD 1945, Pancasila juga ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan ini memperkuat kedudukan Pancasila sebagai landasan yuridis dalam pembentukan seluruh peraturan per UU di Indonesia.
Dengan demikian, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan sumber nilai penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Pancasila secara konsisten dan berkesinambungan akan menjamin terciptanya sistem ketatanegaraan yang berdemokratis, berkeadilan, dan sosial dengan jati diri serta kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya pada judul kelima yaitu Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan melandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sistem ini, kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksananya tidak dilepaskan dari nilai moral, etika, kemanusiaan, serta keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Demokrasi Pancasila berpedoman pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya sila keempat Pancasila yang menegaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan semata-mata berdasarkan suara terbanyak. Ketentuan ini tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan di lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang mengedepankan musyawarah sebagai wujud demokrasi yang berkeadaban. Ciri utama Pancasila adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak tersebut dijamin dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945 beserta pasal-pasal turunannya. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus dijalankan secara tanggung jawab, menghormati hukum, serta tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Prinsip keseimbangan ini mencerminkan bahwa kebebasan dalam demokrasi Pancasila selalu disertai dengan tanggung jawab moral dan hukum. Selain itu, demokrasi Pancasila juga menjunjung tinggi nilai persatuan dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan nilai kedua dan sila ketiga Pancasila yang menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Perbedaan pendapat, pandangan politik maupun kepentingan sosial harus disikapi dengan sikap toleransi, saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah bangsa, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Dalam praktik ketatanegaraan, demokrasi Pancasila diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 22E UUD NRI tahun 1945. Musyawarah dalam lembaga perwakilan serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun demikian, penerapan demokrasi Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan sebagai praktik politik uang, penyebaran hoax dan disinformation, serta rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat. Tantangan tersebut dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang berkualitas apabila tidak diimbangi dengan pendidikan politik dan penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang sesuai dengan kepribadian,
budaya, dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Penerapan demokrasi Pancasila membutuhkan kesadaran, partisipasi, serta tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah maupun seluruh warga negara. Dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, demokrasi Pancasila diharapkan mampu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat serta mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia. Selanjutnya pada judul materi ke-6 yaitu etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan moralitas merupakan landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika berkaitan dengan norma, aturan, dan standar perilaku mengenai baik dan buruk dalam bertindak. Sedangkan moralitas berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam hati nurani manusia. Keduanya berfungsi sebagai pedoman bagi warga negara maupun penyelenggara negara agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara tertib. Dapat berjalan secara tertib, adil, dan bermartabat. Pentingnya etika dan moralitas ini sejalan dengan tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, khususnya dalam upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang berkeadilan dan berperkemanusiaan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, etika dan moralitas berperan dalam membentuk sikap saling menghormati, toleransi, serta tanggung jawab sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persatuan sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila ketiga. Tanpa adanya etika dan moralitas, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, discrimination, dan perpecahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Dalam kehidupan bernegara, etika dan moralitas memiliki peranan yang sangat penting bagi penyelenggara negara. Kekuasaan yang dijalankan tanpa landasan etika dan moral berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan tidak hanya harus berdasarkan aturan hukum tertulis, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pejabat negara dituntut untuk bersikap jujur, adil, transparan, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pancasila menjadi sumber utama nilai etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila harus tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara maupun penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 serta diperkuat dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan per UU sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 13 tahun 2022. Dengan menjadi Pancasila sebagai pedoman etis, kehidupan bernegara dapat berjalan sesuai dengan jati diri, kepribadian, dan nilai luhur bangsa Indonesia. Di era digital, tantangan etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks. Maraknya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, penyalahgunaan kebebasan berpendapat, serta pelanggaran etika di ruang digital menunjukkan pentingnya kesadaran etis dalam penggunaan teknologi informasi. Kebebasan berekspresi yang dijamin dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945 harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Maaf.
harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap hukum agar tidak merugikan orang lain maupun mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, etika digital menjadi bagian penting dari penguatan moralitas warga negara di Indonesia, di era modern. Dengan demikian, etika dan moralitas merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan. Tanpa etika dan moralitas, hukum dan demokrasi tidak akan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai etika dan moral harus tetap dilakukan melalui pendidikan, keteladanan para pemimpin, serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa agar kehidupan bernegara Indonesia tetap bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi selanjutnya adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, serta kepedulian terhadap kepentingan publik kepada masyarakat, khususnya sejak usia dini. Pendidikan ini bertujuan membentuk karakter warga negara agar memiliki sikap menolak segala bentuk korupsi, baik dalam skala kecil maupun besar, serta mampu bersikap kritis terhadap praktik-praktik penyimpangan serta yang merugikan negara masyarakat maaf teman-teman. Upaya ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembentukan UUD NRI tahun 1945, khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat pembangunan nasional, serta memperlebar kesenjangan sosial. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Itu yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga harus didukung oleh pendidikan yang berorientasi pada pencegahan dan pembentukan karakter anti korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi, nilai-nilai utama yang ditanamkan antara lain kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, serta keberanian untuk menolak dan melawan praktik korupsi. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Penanaman nilai ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 3 yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta melahirkan warga negara yang bertanggung jawab. Pancasila menjadi landasan utama pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mendorong terbentuknya sikap amanah, jujur, dan takut melakukan perbuatan tercela. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menolak segala bentuk penindasan, ketidakjujuran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nilai Persatuan Indonesia menekankan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan nilai kerakyatan dan keadilan sosial menuntut pengelolaan kekuasaan dan keuangan negara secara transparan, adil, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan diperkuat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, secara yuridis, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Keberadaan undang-undang ini menentukan komitmen negara dalam memberantas korupsi secara tegas. Namun, penegakan hukum yang kuat
harus dibarengi dengan pendidikan anti korupsi agar tercipta kesadaran kolektif masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Di era digital, tantangan korupsi semakin kompleks, termasuk dalam bentuk penyalahgunaan wewenang berbasis teknologi informasi, manipulasi data, serta praktik korupsi yang memanfaatkan sistem digital. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi juga harus menumbuhkan kesadaran etika digital, transparan, dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi secara konsisten melalui pendidikan formal dan keteladanan para pemimpin diharapkan lahir generasi yang berintegritas, berani menolak korupsi, serta memiliki komitmen kuat untuk membangun Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, judul akhir yaitu Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan kajian mendalam mengenai Pancasila sebagai sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai filsafat yang membuat pemikiran fundamental tentang manusia, masyarakat, dan negara. Sebagai filsafat, Pancasila menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara filosofis, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologis Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, sekaligus makhluk individu dan sosial. Hal ini tercermin dalam sila-sila Pancasila yang mengakui keberadaan Tuhan, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menempatkan manusia dalam kebersamaan dan kepersatuan. Dasar epistemologis Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yang digali dari pengalaman sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat Nusantara. Oleh karena itu Pancasila bukan ideologi impor, melainkan hasil perenungan dan kesepakatan luhur para pendiri bangsa yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sementara itu, dasar aksiologis Pancasila berkaitan dengan nilai guna dan tujuan Pancasila dalam kehidupan nyata. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar seperti ketahanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan negara dan perilaku warga negara. Filsafat Pancasila juga menekankan keselaraan dan keseimbangan, seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta antara kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip ini mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengutamakan harmoni dan musyawarah. Filsafat Pancasila merupakan landasan berpikir yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan filsafat Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjaga jati diri, memperkuat persatuan, dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, dan bermartabat. Mungkin cukup sekian materi presentasi materi dari saya. Terima kasih untuk Bapak Sobelo Wiono untuk waktunya dan kesempatan saya untuk menyampaikan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan akhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.